Salam keluarga BCC. Shalom. Apa kabarnya hari ini? I'm blessed. Semua diberkati ya. Sebelum memulai ibadah pada siang hari ini, mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu yang membawa kami semua boleh hadir dalam ibadah minggu hari ini. Sebelum kami memulai pujian dan penyembahan, kami ingin menyerahkan seluruh hidup dan hati kami kepadamu. Kuduskan hati kami agar layak memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap lagu yang kami naikkan bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi menjadi kurban syukur dan penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Datanglah ya Kudus, penuhilah tempat ini dengan kuasa-Mu. Bangkitkanlah sukacita dan damai sejahtera dalam hati kami ketika kami memuji-Mu. Kami percaya Engkau hadir dan berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, luar biasa hari ini kita mau melalui pujian kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Melalui pujian kita, hati kita ini akan bersama-sama dengan roh kita akan bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, akan apa yang sudah Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan aku mau balas dengan apa ya semua kebaikan? Tapi kita tidak pernah bisa membalas Tuhan. Kita hanya bisa merespon apa yang Dia perbuat untuk kita. Kita bisa menerima apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. See
Mari kita bangkit berdiri, kita memuji, kita muliakan Tuhan. Dan sukacita surgawi ada di tempat ini. Dan terima sukacita surga dan segenap hati kita sehingga sukacita itu memenuhi kehidupan kita. Sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Nikmat sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Nikmat sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, merdeka. Nyanyikan lagi kita. Haleluya, kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Haleluya, kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kami mengucap syukur, kami sukacita oleh karena sukacita yang daripada Engkau ada meliputi kami semua saat.
puji Dia, kita siapkan hati kita dengan ucapan syukur yang luar biasa untuk Tuhan Bapa kita. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang benar, dan Dia berkenan memberikan kekudusannya pada kita. Dia berkenan memberikan kebenarannya pada kita. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kepada hidup kami, sehingga kami benar di mata-Mu, kami kudus bersama dengan Tuhan. Kami layak hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau, dan janji-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami menerima kebaikan-kebaikan-Mu, dan hari ini kami merayakan segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Sehingga hidup kami bukan hidup yang biasa saja, bukan hidup seperti orang dunia ini, tetapi kami adalah ciptaan-Mu, ciptaan yang daripada surgawi Tuhan. Sehingga hidup kami mencerminkan kehidupan surgawi Bapak. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk siang hari ini.
Kami mau menerima yang terbaik daripada Engkau. Kami menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang memeteraikan setiap firman-Mu. Ya Roh Kudus Engkau yang memberikan kami pewahyuan, hikmat, pengetahuan sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan pada hari ini. Kau pimpin Tuhan Evangelis Indri untuk memberitakan Injil-Mu, memberitakan kasih-Mu, memberitakan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mau siap yang menerima firman Tuhan berkata, Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Biasa ya pada posisi hari kemarin kita akan belajar firman Tuhan ya. Kita akan belajar sifat Tuhan yang sejati. Kita mengenal sifat Tuhan. Jika seorang benar-benar mengenal Allah dan memahami Allah sebagai Bapa yang baik, tidak akan ada masalah dalam mempercayai Dia dan firman-Nya. Ada hal yang penting selain memperkatakan firman yang mempercayai sehingga akan memberi pertumbuhan iman. Ya. Kita harus percaya ya bahwa Bapa, Allah kita sebagai Bapa. Memang sulit kadang orang untuk mengatakan sebagai Bapa, kita mengakui sulit, tapi kita hanya bisa Allah. Tapi kalau kita bisa sampai kita berhubungan baik dengan Allah sehingga kita mencapai di mana kita sebagai Bapa, kita akan menjadi luar biasa, di mana akan merencanakan tidak akan masalah dalam mencari Dia, karena lihat firman-firman-Nya. Ada yang penting ini memperkatakan firman, kita harus mempercayai dan memberi pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman itu dari kita, di mana kita bisa baca firman. Makanya kita di sana dibaca firman setiap hari supaya kita mengenal. Tidak usah banyak-banyak satu ayat. Dan dari situ kita memahami, kita mengapa ya, kita memahami apa satu ayat itu. Nah dari kita belajar satu ayat per satu ayat itu kita memahami sampai akhirnya kita bisa bertumbuh dengan iman. Caranya pengenalan akan Bapa, kita harus mengerti Bapa kita yang baik, seperti itu. Memiliki kepercayaan dalam diri seseorang akhirnya membangun hubungan Anda dengan Allah sampai pada titik di mana Anda sangat mengenal Dia sehingga Anda benar-benar mempercayai Dia. Memang ini kita sebagai orang yang percaya tapi sulit untuk bisa mempercayai sebagai Bapa, Allah kita sebagai Bapa. Maka banyak seperti contohnya ketika seseorang menggendong anak perempuannya bepergian, putrinya tidak pernah harus berkata, aku mengaku dengan mulutku dan percaya dalam hatiku bahwa ayahku tidak akan menjatuhkanku, dan aku mengaku dengan mulutku dan aku percaya dalam hati bahwa ayahku akan memberiku makan. Bagi putrinya tidak ada pergumulan untuk percaya bahwa ayahnya akan bersikap baik kepadanya, hanya bersikap baik kepadanya. Ia hanya beristirahat santai dan hubungannya dengan Allah. Ayahnya akan memelihara dia, mengenai dia akan dia tahu karakter ayahnya. Jadi kalau kita selalu bilang Allah, kita akan tetap Bapak ya. Dengan kita bisa menjadikan Bapak seperti anak ini. Anak ini kan digendong. Anak ini digendong sama bapaknya. Dia tidak perlu mengucapkan bahwa firman, aku mengaku dengan mulutku dan percaya dalam hati bahwa ayahku tidak akan menjatuhkan aku. Ya kan? Anak yang digendong itu tidak akan pernah bicara soal firman itu atau mengucapkan itu. Tapi seorang anak ini kita percaya, kita yang sedang digendong,
kita membayangkan kalau kita yang sudah digendong oleh bapak kita ya, ayah kita atau papi kita digendong tidak usah bilang kan, Pak jangan dijatuhkan ya. Tapi setelah kita tahu bahwa kita digendong diam aja enak sampai tidur, bapaknya kan tetap pasti dia akan memegang dengan erat ya sampai jatuh. Nah seperti itu hidup kita ini kita pasrahkan kepada Bapak. Nah tanpa kita kan disuruh berfirman, kita mengucapkan, tapi ini lebih dalam lagi, kita kasih karunia lebih dalam lagi dengan belajar apa? Tidak usah diucapkan, tapi kita percaya bahwa Bapak kita akan menyelamatkan kita, bahkan mengajak kita jalan-jalan. Jadi tidak usah Pak sampai mana, bagaimana nanti bisa, tapi kita percaya pasti dibawa Bapak ke tempat yang baik dan dipelihara. Nah, apa juga sekalian tadi dikatakan Bapak nanti saya dikasih makan ya, jajan ya, tapi kita percaya Allah kita kalau kita bisa upgrade istilahnya kepercayaan kita menjadi Bapak, itu lebih enak bagi hidup kita. Bapak itu tidak sekarang besok kita ada masalah atau ada pekerjaan apapun yang kita kerjakan ataupun besok makan apa tidak sama waktu, tapi kita percaya Bapak sedia bagaimana. Nah itu artinya kita bisa mengenal Allah kita dan memahami Allah sebagai Bapak. Kita memahami dulu itu nanti lebih enak. Kalau kita bicara masalah Allah, biasa kebanyakan anak-anak Tuhan ini berdoa, Allah aku minta macam-macam kita keinginan kita diutarakan terus, kadang diulang-ulang, kadang catatannya begitu banyak disebutin semua, ya kan? Nah, tapi kalau kita menganggap Allah kita sebagai Bapa, kita tidak perlu doa pakai catatan, karena kita percaya papi kita, mama kita akan menyediakan itu semua, betul nggak? Di rumah semua ada makan, ya kan? Bapak kita yang cover semuanya, dan kita tidak perlu mau sekolah, kita sudah dibayar, ya kan? Ya. Kalau kita menganggap Allah itu Bapak, kita kalau datang itu enak. Bapak saya bersyukur. Kadang malah saya bilang, Papa saya bersyukur karena semua sudah disediakan. Kami memang kasih karunia mengajarkan seperti itu karena semua sudah disediakan oleh Bapak. Memang kebetulan saya pun ditinggal Papa saya waktu kecil, sehingga saya punya ibu Papa. Tapi keluarga banyak. Tapi dari kecil saya sudah saya itu sekolah minggu ya, jadi kita dikenalkan sama Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu dari kecil saya diajar untuk berdoa. Dari situ kita berdoa. Saya mau pengen ini, saya pengen itu. Nah, dari kecil saya memang pakai iman seperti itu. Nah, besar ini jadi lebih mudah dan kita belajar di mana kita mengatakan sesuatu kita selalu bersyukur aja. Karena Bapak kita mengerti apa yang kita butuhkan, jadi tidak usah terlalu banyak ini catatannya Tuhan saya ini itu ya. Nah, lebih baik kita Tuhan saya pasrah apapun itu yang terbaik buat saya. Nah, saudara warga BCC, begitulah kita pengenalan akan Allah untuk menjadi kita mengenal lebih lagi, kita meresponnya Bapak. Coba kita kan lebih enak. Bapak, terima kasih semua sudah disediakan. Nah, seperti itu. Firman Allah sederhana, firman Tuhan begitu sederhana. Masalah terbesar adalah orang-orang yang tidak benar-benar mendengar. Ya, artinya ya ini, karena banyak orang mendengar firman, ada mereka membaca firman, dari situ mereka hanya membaca, mendengar, atau itu lupa ya. Tapi pendengaran akan firman ini juga kita pelajari
benar-benar kita pegang. Nah, dari situ saat kita tadi sudah diambil dari kita dari alam menjadi Bapak, kita tidak banyak khawatir. Dari situlah banyak kesaksian yang saya berikan ya. Kesaksian pada waktu saya sakit koma 3 bulan tidak bisa makan, itu asam lambung, itu karena saya sakit koma sampai 3 hari. Dari situ banyak tuduhan yang macam-macam, tapi bagi saya kan saya tidur jadi nggak tahu ya, karena begitu cepat kejadiannya, karena salah diagnosis di rumah sakit sehingga langsung koma. Saya tidak tahu itu, tapi dengan kebaikan Tuhan, waktu sebelum saya koma kurang 2 minggu atau 1 minggu, Tuhan Yesus itu tidak hadir. Karena pada waktu sakit kan saya tidak pernah bilang, Tuhan kenapa saya harus sakit 3 bulan tidak makan. Tapi dalam waktu 3 bulan itu saya selalu terima kasih Tuhan, pasti saya sembuh, Bapak pasti sembuhkan. Karena memang nggak makan tapi badan saya nggak kurus, tapi tetap bisa beraktivitas walaupun tidak terlalu banyak. Dari situ Tuhan hadir, Bapak hadir, meyakinkan bahwa Dia sebagai Bapak itu saya panggil, Dia hadir. Bapak kamu hadir ya, saya harus sembuh pekerjaan banyak. Nah, setelah hadir, ya itu saya koma. Pada saat saya koma, itu kan ada suatu keputusan antara saya harus selesai atau saya harus hidup. Tapi kan saya tahu, saya mengenal Bapak saya. Waktu Bapak saya hadir, Tuhan Yesus hadir itu, saya tahu bahwa Dia memberikan tugas yang harus aku selesaikan, di mana di tangannya ada sesuatu hadiah yang akan diberikan pada saya. Pada waktu saya koma, Tuhan Yesus, berarti saya nggak selesai hari ini ya, pekerjaannya masih banyak, ini selesai. Nah, di situ keputusan, di situ saya begitu kuat hubungan saya dengan Tuhan. Kita diberitahu apa yang akan terjadi dan tahu apa yang akan terjadi. Nah, dari situ kan oke. Nah, disitulah kekuatan kalau kita bisa mengenal Bapa lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar alam yang kita puja kita sendiri. Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Supaya Bapa ada di dalam hidup kita, Tuhan Yesus ada di kita, jadi terang, jadi kita enak. Maka kita akan menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Amin. Terus kesaksian yang kedua, waktu ada KPR keluarga bisnis kemarin itu ada, saya sakit lagi 1 minggu gak bisa makan. Yang tadi kan 3 bulan ya, ini 1 minggu gak bisa makan. Tapi saya ada KPR ini, kasih karunia dari Ibu. Nah, di situ dia yang dari Colorado datang ke Semarang benar-benar untuk musik, yang kepingin kita pada bisnis kepingin melihat dan merasakan sukacita yang luar biasa. Nah betul, di situ saya minta Tuhan, dan ini aku mau cepet aku harus hadir di musik itu. Aku ingin melihat dan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, dari situlah dengan sangat mudah, pas hari-harinya nanti sore, ini pagi, saya tidak minum obat. Apa ini tidak malam ya, soalnya masih tidak bisa jalan ke meja itu, tidak bisa. Misalnya berapa pun sama nggak ada, saya keponakan saya, aduh, aku beliin sambal, tapi nggak makan, aku beliin sambal mangga. Kamu datang lihat, aku kan sambal mangga, dia dimaja, tahu dia iman saya. Makan nasi itu 1 piring pakai panggang sambal itu sekali. Bayangin, di lambung ini kan banyaknya sedang sakit ya, sedang infeksi. Kita kasih sambal ini sakit sekali. Tapi saya dengan makan agar saya sembuh. Saya mau berkata
makan tuh, ya kan? Nah, dan itu siang tidak terasa apa-apa kalau makan banyak itu sampai akhirnya malam itu saya bisa KKN. Luar biasa kita menikmati ya kalau di sisi Pak Denny itu juga pas kebetulan pas kesembuhan dari tim Andrew itu Pak Daniel ya, Pak Pendeta Daniel ini dia kesembuhan. Waktu worship itu luar biasa, tidak seperti yang saya rasakan bersih-bersih yang lain. Itu lagunya sampai membuat kita semua kalau dari sisi itu kelompok itu juga semua berteriak-teriak ya. Nah di situ Monica juga sakit ya, tapi pulangnya sembuh. Nah dari situlah kita bersuka-cita karena kita akan menyambut Tuhan dan kita melakukan itu semua. Ya akhirnya sampai 1-2 malam. Pulang malam jam 10 ya. Nah, itu kan keajaiban. Iman kita, dimana kalau iman kita bertumbuh, ya kita akan menikmati sendiri. Dan kita selalu aja bersyukur. Tuhan bersyukur. Tidak bisa cari obat ke rumah sakit. Nanti kayak saya koma ya jadinya. Nah dari situ kesembuhan itu cepat selesai. Mengerti bahwa Allah adalah Allah yang baik dan bahwa Dia mengasihi dan menuntun kita menurunkan benteng-benteng senjata iblis terhadap iman Anda. Nah, dengan kondisi yang tadi saya sampaikan tadi kesaksian, di mana iblis itu kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan ini masing-masing. Nah, dari situ iblis itu akan meruntuhkan benteng-benteng kita. Makanya kita jangan mau tertipu oleh iblis. Dari situlah justru kita saat itu kuat itu sakit. Oh, tidak bisa, iblis tidak bisa seperti itu. Aku harus tetap maju. Karena kita selalu percaya iman kita. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau ada yang seperti ini jadi tidak beres. Kita kembali, Tuhan, aku mau pekerjaanmu selesai dalam hidupku. Tuhan, aku harus menyelesaikan semua apapun yang terjadi. Begitulah. Nah, jangan mau tertipu oleh iblis. Kadang iblis tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menipu dengan cara seperti itu, melemahkan tubuh kita supaya kita tidak bisa melakukan sesuatu, merusak pikiran kita supaya kita diam aja dan tidak melakukan apa-apa. Tapi coba kita kalau punya hubungan baik dengan Tuhan, maka hikmat kita akan berjalan dan kita punya kekuatan. Satu, kita harus tetap bersyukur. Nah, kita percaya semua yang Tuhan seperti Bapak itu menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Anda mungkin telah percaya dan berdoa untuk kesembuhan dan Anda tahu bahwa firman berkata, oleh pilu-pilunya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh pilu-pilunya kamu sudah sembuh. Anda mungkin mengetahui semua tentang pengajaran iman, bagaimana memperkatakan firman dan semua prinsip-prinsip yang berhubungan dengan itu. Namun Anda memiliki keraguan yang mengganggu bahwa Anda tidak bisa menang. Ketakutan di dalam diri adalah yang membuat Anda bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar akan menyembuhkan saya? Nah, ini sudah ada ayat nih, kita pegang ya. Kalau waktu kita sakit, oleh pilu-pilunya kamu telah sembuh. Kita sudah pegang ayat itu. Tapi kok tidak sembuh-sembuh? Nah, dari sini ya ini rasa kekhawatiran kita, rasa takut kita yang menghambat kepercayaan itu. Tapi pada saat kita memang percaya bahwa Bapa sedang bersama kita dan kita disembuhkan, saat kita baca firman dan kita perkatakan oleh pilu-pilunya aku sudah sembuh, dan kita percayai aku sudah sembuh. Nah, itu akan terjadi mukjizat di situ.
di mana iman kita akan, ya saya sembuh, walaupun ini masih sakit, ya kan, sakit, tapi kita, oh aku sudah sembuh. Disitulah kita akan benar-benar sembuh. Ketakutan akan sepenuhnya dilenyapkan dari pikiran Anda jika Anda mengerti kasih Allah yang sempurna bagi Anda. Yohanes 1:4 ayat 18. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, jika seorang menjadi takut, bertanya-tanya apakah kehendak Allah bagi hidup mereka digenapi, maka mereka tidak benar-benar mengerti dan mengenal Allah dengan kasih yang besar. Makanya kalau kita takut, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita yang berada dalam panggilan Tuhan, sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ataupun sedang melakukan pekerjaan di mana kita ada tugas warga, sekolah, ataupun pekerjaan. Kalau kita takut, kita tidak akan bisa menyelesaikan. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan beserta kita, pasti semuanya akan baik. Ketenangan masih ada. Dan kita yang kerja kantor, kita tidak akan pernah takut. Seperti juga waktu saya ini tidak pernah dari kecil memang berusaha untuk tidak takut. Sampai sekarang saya merasa karena saya bersama Tuhan. Lalu saya konsultan pajak. Saya ada takutnya ketemu orang pajak. Betul. Pekerjaan saya katanya orang itu sulit, mungkin kerjaan konsultan itu lebih mudah. Tapi paling sulit yaitu waktu kita balik waktu kita harus ketemu dengan orang pajak, di mana kita akan menghadapi kesalahan-kesalahan dan kebohongan. Tapi saya percaya, saya tidak sekolah pajak, saya tidak kuliah, saya percaya, saya cuma sekolah SMA, tapi saya menjadi seorang konsultan pajak. Tuhan membuat saya sampai seperti itu. Sampai kadang saya bilang, apa yang harus aku kerjakan? Karena saya tidak kuliah, aku kasih perusahaan luar negeri, itu cara kerja gini Tuhan. Tidak saya komputer, ya kan? Begitu masuk perusahaan asing, hanya orang Singapura, iya. Tapi Tuhan ngasih, tetap saya terima pekerjaan itu. Jiwanya ya, tetap Tuhan saya lihat gajinya dulu. Tapi saya tetap percaya, ini biaya Tuhan. Itu tidak bisa. Ini sudah. Tapi aku tetap percaya. Tuhan kasih saya berkat ini akan saya bekerja. Bagi orang mustahil, orang kerja biasa aja tidak mungkin. Sama orang Singapura bahasa Indonesia susah ya. Orang itu ngerjain gitu. Gajinya bisa, oke. Iya. Saya besoknya membayarkan tak kerja ke orang. Tuhan, ini bagaimana cara kerja? Saat masuk kantor, saya lihat Tuhan tuntun. Lihat mereka sudah saya lihat teman kita, saya sudah langsung terekam yang bisa kita berikan. Sehingga sampai sekarang saya juga betul berusaha orang Korea juga. Saya tidak tahu kalau bisa, dan saya tidak belajar aja juga kan. Itulah iman yang baik, dan saya percaya bahwa Tuhan akan kasih sebegitunya. Nah, seperti lebih mudah kan kalau kita sedang ada masalah. Aku pergi ke sana capek lagi, kita aja pergi. Iman saya dari dulu seperti itu, makanya Tuhan, Bapak, ini jangan jadi ini kecil. Dari itu aku mau kasih hikmat, marifatmu kasih ke aku. Sampai akhirnya penjelasan saat ketemu dengan baik itu sudah belum. Saya cuma dari dia sini nak. Ini tangannya ini nih. Oh iya masih apa? Hanya dengan bahasa Allah. Tidak bagaimana caranya saya menghadapi Bapak. Akhirnya dia dari awal. Ini salah begini. Usaha ini. Maksudnya ya Pak. Jadi itu Pak. Saya tidak sekolah pelan-pelan. Dari situ orang pajak itu mulai melanggar. Iya Mbak, saya kasih. Oh iya. Sampai akhirnya bisa penyelesaian dengan orang pajak itu kita sampai dengan secara mustahil. Orang pajak itu sampai begini ya Mbak. Biasanya kan mereka
kesalahan ini ya ini, tapi saya minta Tuhan, minta bimbingan supaya aku bisa menyelesaikan pekerjaan ini orang yang aku hadapi. Nah, kamu kan yang memberi aku berkat di tempat ini, sampai ada masalah seperti Tuhan menuntun. Akhirnya dengan sangat mudah aku bisa menyelesaikannya. Begitulah kalau kita memang percaya mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan orang nggak bisa. Teman saya tak tanyain, kamu pengen saya kayak pajak, saya nggak tahu loh. Orang yang kerja kok saya ya kan, yang tahu Tuhan. Tapi yang tinggalnya saya ini, kita akan tidak benar. Begitulah kalau kita benar-benar bergaul akrab dengan Tuhan, kita mendengar apa yang harus kita kerjakan. Kita bersyukur aja sampai sebegitunya. Nah, jelas ya apa bedanya kita menyebut dengan Allah, dengan Bapa. Kita benar-benar bergaul akrab dengan Bapa. Nanti akan damai sejahtera. Kita tidak akan pernah takut apapun yang kita hadapi, karena kita percaya bersama Tuhan pasti dituntun apapun itu. Itu kan Pak. Hubungan kita dengan Allah juga sama seperti Dia ingin kita menjadi yakin bahwa kita dapat mempercayai Dia untuk menindaklanjuti kebaikan kita, tidak peduli apapun keadaannya. Semakin mengenal Allah dengan begitu baik, sehingga tak seorang pun dapat membuat Anda mempercayai kebaikannya kepada Anda. Nah, hal-hal seperti ini sangat rahasia kan? Tidak semua orang bisa mengalami. Betul? Hanya itu yang sekolah-sekolah, ya, kuliah-kuliah. Kuliahnya apa? Nanti jadinya apa? Itu kan maka dengan kasih kita mengalami kebaikan Tuhan yang sampai seperti itu. Ya, masih banyak lagi juga kalau bisnis alami, coba direnungkan. Kalian akan membuat hal-hal yang berbeda lagi dari mulai sekarang ke depan, karena masa depan itu lebih baik. Tuhan percaya aja seperti yang saya lakukan. Ya, keajaban Tuhan tuntun. Secara saya tidak mungkin, ya kan, tidak mungkin. Siapa yang bisa mengerjakan itu semua kalau tidak diberitahu dari awal sekolah sampai 3 tahun, 4 tahun untuk bisa menguasai perpajakan, ya kan, dengan Tuhan simpan. Iya, dia ajak banyak yang itu caranya kalian mengubah bersama Bapak itu lebih gampang, lebih enak. Coba, karena kalian akan mengalami hal-hal yang lebih luar biasa ke depan. Jadi jangan berhenti sampai di sini, jangan berhenti sampai stuck. Kita punya masalah dan kita tidak bisa menyelesaikan satu sini, tapi juga kita balik. Masa depan itu ada di depan, besok pagi bisa selesai, bisa. Tinggal kita mau nggak? Nah, yang mau bisa kita mengaktif iman kita pun kita diaktif. Begitu juga cara kita percaya kepada Bapa, kepada Tuhan kita. Semuanya pilihan ada di kita, ada di dalam kita, di hidup kita. Tuhan yang menyertai. Percaya, tidak ada yang mustahil. Secara pribadi kan nanti katakan, tak seorang pun yang dapat membuat Anda tidak mempercayai kebaikannya kepada Anda. Ya, setiap warga di sisi ini akan mengalami hal yang dahsyat. Amin. Yang luar biasa. Makanya kita ini diposisikan, saya sering berkata, merdeka itu dari SMP. Teman-teman mau bilang merdeka itu mereka tahu visi gitu. Ini apa sampai ini? Karena kita merdeka lepas dari semua apapun itu. Jadi kita hidup tidak usah berubah, ya kan? Semua pasti Tuhan selesaikan. Jadi tidak ada rasa ketakutan. Kita menghadapi apa yang bekerja takut masalah, yang sekolah takut ujian, ya kan? Nah, begitulah kita merdeka. Maka kita akan dimerdekakan. Betul, betul. Ya, terima kasih. Amin.
Amin, saudara-saudara. Ya, ada yang pengetahuan akan firman Tuhan itu sangat penting. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu apa? Kedekatan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan mengatasi semua rumus yang ada di dunia ini. Ya. Pernah saya berhadapan dengan seorang hamba Tuhan besar yang sedang sakit. Iya Pak Sam. Nah ya, kita udah tahu rumusnya tuh. Pendeta udah ngerti rumusnya tuh, doanya harus gimana, dan rumusnya udah ngerti. Firmannya udah tahu, tapi kok nggak sembuh. Ya. Nah, bagaimana kita menerima apa yang terbaik daripada Tuhan, bagaimana kita mengenal Dia, itu kuncinya di sini. Ya. Kadang-kadang kita blank, kita nggak ngerti ini rumusnya apa Tuhan, firmannya yang mana Tuhan. Tetapi karena kita punya Bapa yang baik, ya. Ketika kita tahu Bapa kita ini tidak pernah mencelakakan kita, tidak pernah membuat kita punya masalah. Bapa kita ini nggak perlu membuat kita ini sakit, nggak perlu. Ya. Tapi ketika kita sakit kita tahu Bapa kita lebih ingin kita sembuh. Ketika kita ada dalam masalah, Dia lebih ingin kita keluar dari masalah itu. Amin, amin. Itu Bapa kita. Ya. Dia nggak mau menyakiti kita. Dia nggak mau menghajar kita. Tetapi Dia mau kasih yang terbaik, lebih baik lagi, sehingga kita mengalami promosi demi promosi dalam kehidupan kita. Amin. Seperti yang disaksikan nama Indri. Ya. Dan saya saksi mata. Apa yang dia alami, saya saksi mata. Ya, bagaimana begitu baik. Maka dari itu kami sama-sama mengalami hatinya Bapa itu pada kita. Maka ketika kita mengalami nggak nyaman, mengalami sakit, kita tahu langsung ini bukan dari Tuhan. Dan kalau bukan dari Tuhan, kita usir. Kita hanya terima yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Nah, saatnya sekarang kita terima juga daripada Tuhan. Kita mau memperingati kebaikannya dengan perjamuan kudus. Mari kita pujikan pujian ini. Mencari-cari kesalahan kita, bukan untuk mencari-cari dosa kita, tapi kita melakukan perjamuan kudus ini untuk kita merayakan apa yang Tuhan sudah jadikan dari Yesus. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Telah bangkit dari maut kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Yang sudah dapat mari berdiri. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah yang telah Kau curahkan dari kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu, Yesus. Ku berikan segala hormat
Tuhan, kami bersyukur betapa Kau diserahkan karena pelanggaran kami. Kau dibangkitkan sebagai pembenaran kami. Engkau mendeklarasikan kami sudah dibebaskan dari kesalahan dan kami diterima di hadapan-Mu sebagai orang yang benar, yaitu dibenarkan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kami mau memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjanjikan kepada kami, setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan ini, kami menerima hidup yang sama seperti hidup di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit. Hidup yang diberkati, takkan kekurangan. Kami semua terima tubuh dan darah-Mu, kami disembuhkan dan kami disempurnakan. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di dalam hidupku. Dengan bilur-bilur-Mu, segala penyakit kami hari ini telah disembuhkan. Aku terima hidup yang sehat, lebih kuat seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai darah perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, kesalahan, serta pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, dilayakkan menerima berkat warisan orang benar dan orang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu. Kau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Kemudian hidup kembali, bangkit dan hidup di antara orang mati dan naik ke surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karya-Mu yang ajaib ini, yang mengubah hidup kami, yang membuat kami tidak sama dengan dunia ini, tapi kami adalah ciptaan-Mu. Kami berasal daripada surga yang ada di bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak sekali-kali pun meninggalkan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu, untuk tubuh-Mu yang menyatu dengan tubuh dan darah kami. Yang menyatu dengan roh kami. Sehingga roh kami menjadi hidup, roh kami menjadi merdeka, roh kami menjadi kudus dan benar. Dan itu yang akan membuat kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk kehidupan yang selanjutnya. Di masa depan kami penuh dengan pengharapan yang luar biasa. Karena kami tahu kami berjalan dengan Engkau. Kami tahu kami berjalan dengan Bapa yang baik, yang Bapa yang tidak pernah menyakiti kami, Bapa yang terus berbuat kebaikan dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang Bapa yang terus memastikan kami mendapatkan, menerima semua kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dengan kelemahan tubuh, Mama Sarah. Tuhan berkati dia dengan kesembuhan, dan kami percaya, kami sepakat dengan firman-Mu bahwa Mama Sarah sudah sembuh. Dan kami menerima semua, kami sepakat menerima kesembuhan itu. Dan Mama Sarah pulang dengan sehat, dengan bugar,
sehat dengan fit dan tidak akan pernah sakit kembali. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang lain. Apapun pergumulan hidup mereka kami percaya, karena mereka bersama-sama dengan Bapa yang baik, dan kehidupan mereka akan baik-baik saja Tuhan. Dan masa depan kami Tuhan, kami akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, promosi demi promosi, baik di dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, kesehatan kami, semuanya Tuhan, kami semakin hari semakin naik bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan saatnya kami menyelesaikan ibadah ini, tetapi kami terus bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Bapak, Kau berkati kami. Mari terima berkat daripada Bapak. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, amin. Haleluya. Merdeka. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.